Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam rangka pengajian ngaji Arema 2. Yang hari ini akan saya bahas surat Al-Waqiah ayat nomor 24 sampai dengan 26. Kemudian dilanjutkan dengan ayat nomor 57 dan 58 dan ditutup dengan ayat nomor 81. Maka kepada saudara Habib kami persilakan untuk membaca 6 ayat tersebut. Maka silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salaman. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Afara'aitum ma tumnun. Afa bihadal hadisi antum mudhinun. Sadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Habib yang mana telah membacakan 6 ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Jazaan ini sebagai jazaan, ya. Jazaan ini kan baca tanwin ya, nasab istilahnya. Jazaan bima kanu ya'maluna. Nah, ya. Jazaan ini menjadi maf'ul li ajlih. Nah, sebab apa? Karena di awal kalimat yaitu dinasobkan. Jazaan bima kanu ya'maluna, balasan apa yang mereka adalah amalkan. Jazaan bima kanu ya'maluna, ya. Jazaan ini suatu maf'ul li ajlih. Apa itu maf'ul li ajlih? Yaitu suatu isim, ya, yang bermakna yang berkaitan dengan hati. Nah, jadi jazaan ini kan balasan, nah, gitu. Bima kanu ya'maluna. Ya, ba ini ba sababiyah, mama mausur, kanu ini fi'il naqis, wawu alif ini sebagai isimnya, ya'maluna ini khobar daripada isim naqis. Nah, kesemuanya ini menunjukkan pelaku daripada jazaan. Nah, gitu. Jadi kalau yang mengetahui apa itu ilmu nahwu, ya, jadi berarti sudah tak mengerti ini jazaan ini sebagai maf'ul li ajlih, ya. Di awal kalimat terus kok tidak ada isim atau fi'il yang menasobkan masdar ini. Nah, gitu. Berarti ini maf'ul karena dengan apa yang mereka adalah mengerjakan maka mendapatkan balasan. Itu maksudnya itu maf'ul li ajlih itu. Jadi yang pernah belajar ilmu nahwu harusnya paham itu. Nah, inilah kelebihan daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi jangan disamakan
bahasa Al-Quran, jadi ini kan kalam Allah itu. Jadi memang kalau dilihat dari bahasa sehari-harinya ini seakan-akan aneh loh, ini kok bisa. Nah gitu, jazaan loh, padahal enggak ada fiil yang kata kerja yang menasabkan itu. Nah inilah kelebihan daripada bahasa-bahasa Al-Quran itu, karena ini kalam Allah. Jadi jangan dianggap, nanti saya jelaskan nanti. La yasma'una fiha lawan wala taksiman. Ya. Mereka itu ya tidak mendengar fiha di dalam surga. Nah, itu masih perkataan yang bersendaguru, wala taksiman, yang bisa menimbulkan dosa. Nah, ini kalau sampai bandingkan dengan bahasa-bahasa, ya semua dari segi bahasa, grammar bahasanya ini jauh. Jadi jangan sembarangan berarti mengambil suatu ya apa ya, nah, seperti kemarin itu wa idza qara'tal qur'ana fasta'id. Ini kan seakan-akan setelah kamu baca Al-Quran ya loh, ya, itu berlindunglah kamu. Itu kalam Allah, bukan kalamnya orang yang mengatakan itu. Bacalah setelah baca Al-Quran. Itu seperti wa idza akalta, ya, apabila saya telah makan, ya, maka fakro'u bis basmalah. Kan itu enggak karu-karuan itu ya. Apabila kamu telah makan, ya, maka bacalah basmalah. Nah, ini ya apa itu? Jangan disamakan, ini bahasa perkataan Allah ini. Semua itu mulai dari 24 sampai 25. Ini kata lalah di sinilah nafi. Yasmauna ini fi'il mudhari marfu karena adalah nafi. Tandanya marfu apa? Nun ini. Ya. Jadi lamnya ini pasti nahi. Mereka tidak mengenal, tidak mendengar fi di dalam siapa. Dan kalau tidak disebutkan ini surga apapun juga kan tidak ada. Jadi jangan menafsiri suatu ayat ini sesuai dengan lafadznya. Itu harusnya dilihat apa ayat-ayat sebelumnya itu. Maka dia itu tidak mendengar lahuan, suatu perkataan yang sia-sia, sendaguro, gitu. Lahuan ini sia-sia, tidak bermanfaat. Wala taksiman, dan tidak ada perkataan menimbulkan suatu dosa. Itu loh. Ini jangan mengartikan suatu ayat itu, jangan letter-lek lafadznya saja. Kalau sampai mengartikan suatu ayat dengan karena letter-lek lafadznya rusak ini. Nah, ini buktinya ini. Layas mauna, mereka tidak mendengar fiha di dalam apa ini. Iya. Itu. Jadi sekali lagi janganlah suatu faham yang mengatakan setelah baca Al-Quran ta'awudlah kamu berlindung. Ini koplak itu mengatakan seperti itu. Ya, illa kilan salaman. Illa di sini mustasna munqati, putus daripada semuanya itu. Kilan, lah ini lagi. Ayat-ayat Al-Quran jangan dibuat main-main ya. Kilan, ya. Ini sigot apa ini? Kalau orang apa itu berdasarkan lafaz aja, rusak kalimat itu nanti. Inilah menunjukkan kelebihan daripada ayat-ayat Al-Quran. Kilan ini masdar daripada ayakulu. Ya,
Ya, masdar ini mempunyai fa'il, mempunyai maf'ul bih. Nah, ini namanya sibhul maklum kalimat ini. Nah, dikatakan dia ya dengan ucapan salaman penuh nah, salaman yang pertama ini sebagai maf'ul bih daripada masdar itu. Nah, salaman yang kedua ini takkid saja, takkid lafzi istilahnya. Jadi kalau orang-orang yang suatu faham mengatakan ini, coba ini dilihat ini kilan lah, ini kan isim masdar loh ya, berarti ini majhul istilahnya, berasal antakulu. An ini masdaria, nah ini asalnya itu ini antakulu, katakanlah salaman. Jadi penghuni yang surga tadi itu saling mengucapkan kesejahteraan, salaman. Inilah kelebihan daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini ayat Al-Quran itu merupakan kalam Allah. Seperti kemarin sudah Ar-Rahmanu alamal Quran. Jadi Allah sendiri yang mengajarkan. Ya tulisannya ya seperti itu. Ya yang semaktub di dalam Mushaf Utsmani yang beredar di Indonesia itu. Jadi jangan dirubah-rubah. Ada yang mengatakan setelah baca Al-Quran bertahun lah kamu berlidah. Ini yang membuat tulisan itu Allah, yang membuat perkataan itu Allah kepada Rasulnya Muhammad Rasulullah. Jadi bukan tarangannya orang itu. Ya, ini sekali ada lagi ini. Makanya saya sebutkan ayat-ayat seperti ini bagi para pendengar, bagi mubalik apapun juga. Janganlah mengartikan suatu ayat Al-Quran itu dengan lafadznya saja. Harus dilihat itu kedudukan kalimat per kalimat, kata per kata, taruh ragan gitu. Nah ini saya kasih contoh lagi. Surat Al-Waqiah ayat 57 dan 58. Coba sama lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu khalaqnakum, ya. Kami ya. Ada lagi ini nahnu. Ini juga nahnu lah, ini apa? Ayo. Kalau bukan kalam Allah enggak mungkin ini. Nah, cukuplah khalaqna, kami telah menciptakan kamu sekali. Cukup di sini. Ya kenapa ada nahnu lagi? Itu ya. Jangan main-main. Saya berani mengatakan seperti itu. Orang yang berpahamkan seperti itu melihat letter-let lafadznya saja. Nah, tapi kalau ini bagaimana lafadznya itu gini. Nahnu khalaqnakum. Kami. Nah, ini nahnu juga kami. Lah khalaqna, nah ini ya apa? Ini fi'il madhi. Kami telah, kami kalau gitu. Nah, itu kami telah menciptakan kamu sekalian. Jadi kita manusia dan jin, terutama manusia dan jin dan kesemuanya. Walaula tusaddiquna, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Laula ini huruf tahdid. Apa itu tahdid? Anjuran. Mengapa kamu tidak membenarkan? Tusaddiquna, dibenar apa yang diciptakan oleh Allah itu dan apa yang ditulis dalam Al-Quran, perkataan ayat-ayat Al-Quran itu. Idza qara'tal Qur'ana pasti itu tulisan Allah, itu kalam Allah. Jangan dikatakan ini keliru. Harusnya kalimat itu kan kalau
dia berpahamkan kalau membaca Al-Quran, setelah membaca Al-Quran itu bertawud kalau gitu. Wah ini keliru, harusnya tawud dulu baru. Itu yang menulis, yang bicara itu Allah kepada Rasul Muhammad. Ini nahnu khalaqnakum, kami telah menciptakan. Nah hanya ini kembali lagi nahnu itu, kamu sekalian. Maka mengapa kamu tidak membenarkan apa yang diciptakan Allah itu? Yang ayat nomor 58. Apa ro'aitum matum nuna. Wah ini apa lagi ini? Ya. Hamzah di sini sebagai hamzah istifham. Ya, hamzah istifham. Fa ini fa'ali tartibi. Ro'ai. Nah ini fi'il madhi telah. Apakah kamu? Maka apakah kamu sekalian? Apa yang kamu tumpahkan? Ini sing ditumpahkan itu opo? Opo banyu opo? Ya, itu ini. Jadi jangan mengartikan suatu ayat itu seenaknya sendiri. Dilihat itu apa sebabnya ini. Gitu. Apa ro'aitum, ro'a ini fi'il madhi, tum ini fa'ilnya, ya paham. Fa ini litardibi, hamzah ini istifham. Tuh, masdariyah. Ma-nya ini masdariyah. Ini fi'il mudhari'. Pastikan saja masdarnya. Maka apakah kamu perhatikan, melihat apa yang kamu tumpahkan? Ini perlu teka-teki ini kalau orang nggak ngerti bahasa, nggak ngerti kawaidah, gitu. Jadi membaca ayat Al-Quran itu sesuaikan dengan ayat-ayat sebelumnya apapun juga, dan harus mengetahui kedudukan kali perkata-perkata itu. Nah ini maka apakah kamu sekalian ya perhatikan, mengetahui matum ini tum ini tak ini domirnya antum itu, waunun ini tanda rofatnya itu ya. Sekali lagi saya ini, jadi kalau mendengar suatu paham seperti itu, supaya istighfar aja. Kita tidak usah berpolemik masalah itu. Karena ayat ini kalam Allah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana. Masa sampai itu berpahaman yang model-model. Baca surat Ar-Rahman itu ayat pertama dan kedua itu. Jadi Allah sendiri yang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulnya Muhammad Rasulullah. Lah Muhammad Rasulullah itu mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Ya dengan tulisan yang sekarang beredar di Indonesia itu. Bukan terus ngarang sendiri Rasulullah itu. Bukan. Ya memang ada suatu kelompok, ya taruhlah sahabat yang mengatakan seperti itu. Apabila kamu setelah membaca ayat Al-Quran nah ini kan kebalik, suatu amalan yang baik, terus kita masih berlindung setelah kita melakukan suka alamat perbuatan yang baik, tapi kita ini minta perlindungan ya. Padahal pekerjaannya sudah dia jalankan. Apa enggak keliru itu pemahaman seperti itu. Itu saya sebutkan seperti ini, maksud saya yaitu tadi, janganlah ya menafsiri ya suatu ayat Al-Quran itu dengan kemauannya sendiri. Harus dilihat itu ya apa jeluntrungnya, apa itu faiza, iza dorob. Iya, lah iza dorob ini memerlukan jawab. Faiza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi.
itu. Jangan dibalak-balik. Yang buat aturan itu ya Allah, yang membuat kalam Al-Quran itu juga kalam Allah, bukan kalamnya Muhammad Rasulullah. Nah ini yang ditekankan sekarang lagi, ayat nomor 81. Ini ditantang betul oleh Allah itu. Apa bihadzal hadisi antum mudhinuna. Ya. Ini ya, istifham lagi ini. Ya. Faknya li tartibi. Nah, hadza ini sebagai maf'ul b semuanya. Hadza sendiri maf'ul b, al hadisi atful bayan. Nah. Atful bayan. Apa itu atful bayan? Yaitu atop untuk sebagian daripada yang disebutkan itu. Maka apakah kamu sekalian meremehkan ini Al-Quran, hadis ini Al-Quran, gimana Al-Quran atau pembicaraan itu? Sampai lihat ini kalimat ini, nggak ada duanya, nggak bisa. Siapapun juga manusia dan jin untuk menandingi ayat-ayat Al-Quran itu nggak bisa. Nah ini coba ini. Jadi kalau sampai berpaham kan, berarti kamu itu meremehkan itu Al-Quran. Apa bihadzal hadisi? Lu kenapa maf'ul B-nya di awal? Kan ini fa'il ya. Ini bisa menjadi mutada, ini khobarnya. Iya. Itu. Maka apakah kamu sekalian meremehkan, ya, hadza hadis, pak ini pak huruf jar saja, hadza ini sebagai isim isyarah, menempati tempatnya maf'ul b daripada ini, ya, itu. Nah hadis ini pembicaraan atau disebutkan di situ Al-Quran. Jangan meremehkan mudhinuna. Ini lebih kerasan lagi oleh Mu'arridz. Dia berkata, al-mudhinuna munafiquna allazi yulayyinu liyakhfiya kufruhu. Ini seorang mufassir dia. Ahli bahasa juga dia. Punya kamus dia. Al-mudhinuna munafiquna. Mudhinuna orang yang meremehkan itu, mengingkari, itu termasuk orang munafik. Yang mana dia yulayyinu liyakhfiya kufruhu. Yang mana dia itu melemahkan untuk hanya menyembunyikan, boleh untuk menyembunyikan kekufurannya. Itu kalau sampai itu ada seorang pendengar yang mengikuti pengajian saya itu meremehkan mudhinuna, ini termasuk ini nafek. Ini menurut Mu'arridz ya. Sedangkan menurut Qatadah, Muqatil Ibnu Sulaiman, ya, mudhinuna kafiruna itu lebih jelasan lagi loh. Jadi meremehkan itu, ya, ragu boleh. Ya. Ini nih kalau menurut Qatadah dan Muqatil Ibnu Sulaiman, yaitu orang yang kafir. Mau sama itu disebutkan seperti itu. Padahal sampean itu telah membaca ayat-ayat Al-Quran dan berpedoman fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi. Kan juga ayat Al-Quran tuh. Janganlah model macam-macam hal seperti itu. Nanti kena ini loh, mudhinuna, meremehkan tuh ayat Al-Quran tuh. Iya, bagi pendengar saya tuh, hati-hati. Bila sesuatu hal itu ada mau ini paham, dilihat dulu. Seperti ayat itu surat Al-Hujurat itu. Apabila kamu ada seorang munafik yang memberi
perhatikan dulu. Ya, itu tidak saya sebutkan dulu itu. Saya loncati surat Al-Hujurat itu yang sering dibaca. Fatabayyanu wa idza ja'al munafiquna fatabayyanu. Nah, itu. Ini munafik ini. Perhatikan dulu. Jangan sembarangan. Itu ini ayat Al-Quran. Sekali lagi ayat Al-Quran. Ya, ini kalam Allah. Jangan dirubah-rubah. Coba sangat berani itu robah saja itu ayat Al-Quran yang mengatakan itu setelah baca Al-Quran, ya, berlindunglah kamu. Coba itu diganti itu rapatnya itu perkataannya. Kalau sampai itu memang betul-betul fanatik dengan golongan itu, coba itu ganti itu. Kalau memang sampai itu seorang gentleman mengatakan lebih benar ini daripada yang diucapkan oleh sebagian, ya seperti saya kalau baca Al-Quran sebelum baca ayat Al-Quran fasta'id billahi, berlindung kepada Allah. Coba itu ganti itu ayat itu surat An-Nahl ayat nomor 89. Tuh, itu ganti kalau berani memang kamen itu mengatakan harus. Itu keliru orang baca seperti itu. Nah, coba ganti aja ayat itu. Jangan meremehkan kamu. Ya. Afa bihadzal hadisi antum mudinuna. Padahal ini di awal kalimat ini. Oh, kenapa kok di awal? Nah, ini mutada, khobar mutada sebagai maf'ul bih. Mutada, khobar itu juga mempunyai maf'ul bih. Ini kalau sampai belajar ilmu sawu pasti ngerti, tidak berani ngomong seenaknya sendiri. Kalau yang punya paham seperti itu kurang muat, silakan datang ke rumah. Saya tantang betul itu. Ya, saya cukupkan sekian keterangan saya. Apabila keterangan saya ada yang menyinggung sesuatu kelompok atau golongan yang mengatakan ayat Al-Quran itu pada surat An-Nahl itu keliru yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat saya, ya, maka silakan saya minta mohon maaf apabila kesalahan ini ditimpakan kepada saya bukan karena Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.